Bapak Ibu semua, mari gerakkan lisan kita bersalawat memuliakan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan kedua dan memang secara hisab Muhammadiyah, dan ini kita tidak tahu ya kok bisa jadi selisih. Secara ilmu hisab hari ini sudah tanggal 12 Rabiul Awal, karena bulan lalu Muhammadiyah menggenapkan bulan Safar menjadi 30, dan sesudah penggenapan itu hilal dalam ilmu falak sudah berada di atas 3 derajat. Mengikut bahasa Pak Menteri dulu waktu sidang isbat Ramadan tahun lalu, bahwasanya ada kesepakatan menteri-menteri agama di beberapa wilayah ASEAN, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahwasanya kalau sudah di atas 3 derajat itu dianggap sudah bulan baru. Maka besok dijadikan hari libur. Secara ilmu hisab justru sudah tanggal 13 Rabiul Awal. Bapak dan Ibu, hari meninggal Nabi dan juga hari lahir Nabi, ini mengikut pemahaman ahli sejarah Ibnu Hisham rahimahullah dalam kitab Sirah Nabawiyah beliau, dan kitab beliau ini termasuk kategori kitab tertua yang membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW atau pembahasan Sirah Nabawiyah. Di sana beliau menegaskan bahwasanya Nabi SAW meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan juga hari lahir beliau. Jadi ulang tahun Nabi, hari kelahiran sekaligus hari meninggal beliau. Maka berarti umur beliau itu persis genap 63 tahun. Maka kita sambung pembahasan terdahulu soal peringatan hari-hari besar Islam di luar yang 2 yang sudah pasti, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah itu masuk kategori bid'ah haram atau justru seperti pemahaman Nasirus Sunnah, penolong sunnah Nabi Imam Syafi'i rahimahullah, yang membagi bid'ah kepada 2, ada yang mahmudah terpuji, ada yang mazmumah tercela. Dan kita sudah merinci di pertemuan dahulu dari sudut pandang ilmu usul fikih bahwasanya kata kullu dalam hadis, kita ulang hadis, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kamu hal-hal baru, karena segala hal yang baru itu namanya bid'ah, ya segala bid'ah itu adalah sesat. Kita sudah bahas ini di pertemuan terdahulu. Sampai di sini ulama hadis sepakat itu kata Nabi. Adapun sambungannya, wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat di neraka, ulama hadis tidak sepakat itu ucapan Nabi. Ada yang mengatakan itu adalah ungkapan dari periwayat hadis. Maka Bapak dan Ibu, kita sudah rinci kata kullu dalam ilmu bahasa Arab memang masuk dalam lafaz am, kata yang mengandung makna umum, menyeluruh. Kemudian kita juga sudah merinci kata umum atau am ini ada al-baqi ala umumihi, ada yang tetap dalam keumumannya, ada yang al-am yuradu bihi al-khas, ada yang lafaznya umum tapi yang dimaksud dengan lafaz umum itu sebenarnya khusus. Ini kalau waktu memadai kita akan lengkapi insyaallah. Dan ada juga yang kategori al-am al-mukhassas atau al-am al-makhsus, lafaz umum yang sudah dikhususkan. Dan ini sudah kita rinci di pertemuan terdahulu bahwasanya umum yang dikhususkan juga memiliki 2 bagian. Satu adalah takhsis muttasil, ada lafaz pengkhususnya langsung bersambung muttasil, yaitu diantaranya adalah adanya lafaz istisna, pengecualian diantaranya dengan kata illa sesudah lafaz umum. Nah, ini kita sudah contohkan di pertemuan terdahulu. Kemudian ada yang lafaz umum dengan mukhassis yang munfasil, dengan pengkhususan tetapi terpisah. Bisa jadi itu ayat lain dari ayat Quran, bisa jadi itu hadis Nabi SAW. Maka pemahaman kullu bid'atin dhalalah dipahami adalah lafaz umum yang dikhususkan, tapi pengkhususannya secara munfasil, secara terpisah. Kita sudah bahas hadis pertama, yaitu hadis man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat baru dalam urusan agama kami ini yang bukan bagiannya, maka ditolak. Pemahaman ulama hadis bahwasanya membuat baharu dalam urusan agama bukan dari bagian agama itu, maka ditolak. Tapi kalau membuat baru masih bagian dalam hal agama, berarti tidak ditolak. Itu pemahamannya. Maka
kita sudah jelaskan pertemuan terdahulu, adanya Nabi SAW merayakan ulang tahunnya sekali sepekan dengan puasa di hari Senin, itu sudah isyarat soal pembolehan peringatan kelahiran Nabi SAW. Tinggal mengukur skalanya, mau diulang per pekan atau per bulan atau per tahun. Dan juga kita mengait kepada makna lain di hadis yang juga sangat membuka kelapangan, ialah bahasa Nabi SAW, innallaha farada alaikumul fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah sudah memfardukan banyak hal fardu kepadamu, hal wajib kepadamu, maka jangan abaikan, jangan sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'tadduha. Juga sudah membuat banyak hudud, banyak batasan-batasan, maka jangan lampaui. Kemudian wasakata an asya rahmatan bikum ghaira nisyan. Allah juga sudah mendiamkan banyak hal karena sayang kepada kamu hamba-hambanya, bukan karena lupa. Jadi tidak ada yang Allah lupakan. Seluruhnya, kalau pakai bahasa manusia, seluruhnya karena di Tuhan. Maka Allah mendiamkan banyak hal karena sayang sama kita. Maka kata Nabi, fala tabhasu anha, maka jangan bahas-bahas, jangan cuki-cuki. Ungkapan ini dalam bahasa ulama hadis, yang tidak boleh bahas-bahas cuki-cuki itu adalah yang memang tidak bidangnya. Kita orang awam tidak perlu membahas hal-hal yang didiamkan oleh syariat. Tetapi para mujtahid, orang-orang yang memang kemampuan mereka sanggup menyimpulkan dan menggali hukum dari sumber utama ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mereka mesti membahas. Kenapa? Karena agama Islam ini cocok dengan segala tempat dan waktu. Nah, permasalahan kita adalah jumlah ayat Al-Quran terbatas, jumlah hadis Nabi terbatas, sedangkan permasalahan di dunia ini tidak pernah terbatas. Selalu ada masalah-masalah yang timbul baru. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang baru itu? Ulama harus menggali, harus berijtihad. Bapak dan Ibu, saya sampingkan sedikit di sini soal ijtihad ini. Juga sudah kita kilas di pertemuan terdahulu, bahwasanya banyak hal baru yang tidak terjadi di zaman Nabi SAW. Apakah itu akan dihukumi semuanya haram bid'ah masuk neraka? Kita contohkan pertemuan terdahulu, donor darah misalnya, itu tidak ada di zaman Nabi. Hal yang didiamkan oleh syariat. Syariat tidak merinci soal donor darah. Apakah itu haram atau itu terpuji atau bagaimana? Tidak ada rincian dari syariat ini. Tetapi bukan berarti tidak ada hukum soal donor darah. Allah hebat menurunkan Al-Quran ini, sehingga dalam Al-Quran ini sudah lengkap semua. Bahasanya sangat dalam sekali. Hanya dengan bahasa isyarat, ulama menggali, menyimpulkan bahwasanya mendonorkan, mengsodokohkan darah hukumnya sunnah berpahala, sebaliknya menjual darah hukumnya haram. Dari mana kesimpulan itu timbul? Ialah dari ayat Quran dalam surah Al-Isra. Penggalannya, bahkan saya pribadi waktu mempelajari ini tidak tabayang bahasa kesimpulannya kesinan gitu. Walaqad karramna bani Adam. Sekarang itu saja. Sungguh kami sudah memuliakan anak cucu Adam. Apa hubungannya Allah memuliakan anak cucu Adam dengan donor darah? Nah, hasil ijtihad, hasil galian ulama kontemporer inilah yang menjadikan agama Islam ini murunah, elastis, bisa dipakai dalam segala zaman dan tempat. Apa kesimpulan ulama? Karena Allah sudah memuliakan anak cucu Adam, maka barang yang mulia tidak boleh dihinakan dengan jual beli. Maka haram jual beli manusia, haram jual beli anggota tubuh. Sehingga dalam kajian hukum Islam, siapa yang menangkap orang merdeka dengan cara merampok atau menyamun, kemudian dia jual, maka dia besok akan berkesumat, akan bermusuhan dengan Nabi SAW. Maka dalam hukum Islam, jual beli manusia, perbudakan hanya bisa lewat satu jalur, yaitu perang antara iman dengan kekufuran. Karena orang mukmin ditangkap oleh orang kafir dijadikan budak, tentu tidak cocok hukum kesetaraannya kalau orang kafir tertangkap oleh kita dibiarkan merdeka. Maka orang kafir tertangkap oleh mukmin juga dijadikan budak. Maka begitu banyak budak-budak orang kafir yang tertangkap ini dimuliakan dalam Islam. Dia memang jadi budak, tetapi budak yang dididik, budak yang diberi pekerjaan sesuai kemampuannya. Sehingga banyak budak-budak kafir ini kemudian masuk Islam. Hasil dari itu apa?
Bahkan sebagian mereka menjadi guru-guru kita yang mengajarkan hadis Nabi SAW. Hanya itu jalan manusia bisa dijual. Di luar itu haram. Maka menjual anggota tubuh hukumnya haram. Jual ginjal haram, jual darah haram, jual kornea mata juga haram. Tetapi mengsodokohkannya, mendonorkannya lillahi ta'ala, itu tidak merusak kemuliaan kita sebagai makhluk yang sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang mendonorkan darahnya, mengsodokohkan darahnya lillahi ta'ala, itu perbuatan terpuji. Tinggal lagi kita ulang sedikit catatan yang kita bahas terdahulu, bahwasanya kami mendorong sebaiknya donor darah ini memang kepada alamat yang jelas. Apa maksudnya? Darahku emang awak sodokohkan kepada saudara awak muslim yang butuh gitu. Adapun ke lembaga, yang kita takutkan satu, donor darah kita ini mungkin akan jatuh sodokoh kepada orang kafir yang memusuhi Allah. Maka berarti kita menolong orang memusuhi Allah dengan darah kita, itu tidak menjadi perbuatan terpuji. Kemudian juga sebagai jalan antisipasi agar darah kita tidak diperjualbelikan, karena kita dengar di sebagian lembaga dipakai sistem barter. Barter itu kan bagian dari jual beli. Baru mereka mau kasih darah yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh golongan darah O gitu, kita punya AB, dia syaratkan dulu harus setor 4 kantong, baru 4 kantong keluar. Itu kan barter namanya. Padahal dasarnya darah itu sodokoh. Kalau sodokoh orang minta, orang butuh minta sodokoh, ya diberi gitu. Sehingga dalam kajian fikih kalau boleh kita menyamping, di antara orang yang boleh minta sodokoh adalah orang kaya raya, rumahnya kebakaran, sudah itu tidak punya harta sama sekali kecuali laki di badan, maka halal dia minta sodokoh. Iko orang lah jale butuh darah, mintanya ke situ, dituntut barter lagi. Maka ini yang kita dorongkan, sebaiknya mengsodokohkan darah kepada orang yang memang jaleh alamatnya butuh darah. Ini sebuah catatan. Bapak dan Ibu, ini menegaskan kita bahwasanya ini hal yang didiamkan oleh syariat, tetapi ulama sudah menggali hanya dari sakare ayat. Kesimpulannya sampai sedalam itu. Maka ini hal yang didiamkan oleh syariat. Nah, berarti soal ulang tahun Nabi diadakan sekali sebulan atau sekali setahun termasuk juga hal yang didiamkan oleh syariat. Yang dirinci oleh syariat adalah ulang tahun Nabi sekali sepekan, puasa hari Senin. Nah, hal yang didiamkan ini apakah akan langsung menjadi haram maka atau menjadi terpuji, dipulangkan kepada kaedah-kaedah syariat. Dilihat di situ, peringatan Maulid Nabi ini nan aduh dalamnya gitu. Kalau yang ada di dalamnya adalah majelis ilmu adalah hal yang selalu terpuji. Maka adanya peringatan Maulid Nabi dengan majelis ilmu diulang tentang sejarah hidup Nabi, itu perbuatan terpuji. Bagaimana mengatakan itu perbuatan bid'ah yang haram masuk neraka? Orang banyak bersolawat, berkumpul di titik paling mulia, di rumah Allah, mengenang, memuliakan, mempelajari kehidupan manusia terbaik. Mungkinkah itu otak kita akan mengatakan itu perbuatan tercela? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Secara ringkas, dalil kedua yang dipakai oleh ulama mengatakan ini adalah menjadi mukhassis munfasil, yang mengkhususkan secara terpisah hadis kullu bid'atin, itu adalah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqus min ujurihim syai'un. Dengan waktu saya potong di sini, semoga Allah mudahkan kita bahas ini di pertemuan mendatang. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.